Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di sini kami akan membagikan pengetahuan kami mengenai kebijakan penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang ada pada area jeti pelabuhan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama, yaitu ada Alwin Jose, yang kedua ada Andi Eko Saputra, yang ketiga ada Bima Oriza Sativa, yang keempat ada Dimas Lintang Fajar, yang kelima ada Syabrina Mawadah Warohmah, dan yang terakhir saya sendiri, Rina Marcella. Berikut penjelasan mengenai kebijakan penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Silakan disimak. Indonesia merupakan negara maritim. Artinya, banyak pekerjaan yang dilakukan di atas kapal atau menggunakan kapal. Ada beberapa usaha yang bisa dilakukan di atas kapal. Sebagai contoh, usaha perminyakan, usaha logistik dan transportasi, usaha nelayan, dan penangkap ikan lainnya. Maka, risiko akibat kecelakaan kerja atau kecelakaan di atas kapal juga semakin banyak jenisnya. Pastinya, risiko tersebut dapat berdampak buruk bagi pengusaha atau industri maupun para pekerja yang bersangkutan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja di kapal. Berikut adalah peraturannya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja. Yang kedua, Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 1980 mengenai syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. Yang ketiga, SOLAS 1974 beserta amandemen-amandemennya mengenai persyaratan keselamatan. Yang keempat, STCW 1978, Amandemen 1995 mengenai standar pelatihan para pekerja. Yang kelima, ISM Code mengenai Kode Manajemen Internasional untuk Keselamatan Pengoperasian Kapal dan Pencegahan. Yang keenam, Occupational Health 1950 mengenai usaha kesehatan kerja. Yang ketujuh, International Code of Practice mengenai petunjuk-petunjuk tentang prosedur atau keselamatan kerja pada suatu peralatan dan pengoperasian kapal. Saya akan melanjutkan dari teman saya. Jadi dari beberapa pekerjaan yang dilakukan di atas kapal, jadi apa saja sih yang terjadi di laut? Ya, jadi seperti salah satunya kecelakaan dapat terjadi seperti kapal menabrak sesuatu baik di permukaan maupun di dalam air laut, kebakaran seperti ada juga seperti kebakaran kapal dan kapal tenggelam dan badai, cuaca buruk serta hal teknis lainnya. Terima kasih, teman saya akan melanjutkan. Adapun langkah terakhir yang bisa dilakukan dalam mengontrol risiko, maka diperlukan alat pelindung diri. Berikut adalah beberapa APD yang diperlukan. Pertama, safety helmet, yang kedua coverall, yang ketiga safety hose, yang keempat hal glove, yang kelima pelindung pendengaran, yang keenam masker dan reflektor, yang ketujuh safety glass, yang kedelapan perisai wajah, 9 pakaian tahan panas, 10 blasting helmet, yang ke-11 alat pelindung jatuh, yang terakhir pelampung. Demikian penjelasan kami tentang kebijakan penerapan sistem keselamatan kerja di area jeti pelabuhan. Jika ada kesalahan pada saat penyampaian atau kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.